dengan tahlil takbir beserta sholawat dan juga membaca sejarah rawi baginda Nabi Muhammad SAW yang tentunya semua yang kita baca tersebut adalah rangkaian dari doa-doa dan juga mudah-mudahan kita niatkan semoga semuanya menjadi sebab wasilah terkabulnya hajat dan cita-cita serta tujuan dari para sahibul bait. Amin. Amin. Alhamdulillah, setelah kita saksikan juga di depan kita ini ada rangkaian simbol daripada doa. Ini simbol doa sebagaimana yang sudah pernah saya jelaskan. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu tapi tidak mengetahui apa yang kita lakukan itu, tidak memahami maksud dan tujuannya. Ya, jadi harus memahami. Nah, kayaknya kalau Pak Haji Widodo udah paham ini kayaknya maksud. Betul Pak Haji? Ya, udah ngerti. Ya. Alhamdulillah. Apa Pak Haji Widodo? Ya, kemarin kan udah ke Mekah. Nah, di dalam fikih itu umroh itu disebut ya haji shogir. Haji shogir. Kalau apa namanya haji ibadah haji rukun Islam yang kelima disebut haji akbar. Ada haji kecil, ada haji besar. Nah kalau Pak Haji Widodo kemarin umroh disebutnya haji kecil. Tapi kan nggak mungkin saya sebut haji kecil kan? Haji kecil. Tapi mudah-mudahan itu menjadi doa juga. Betul? Ya beliau juga kemarin katanya ngomong cerita dan daftar katanya insya Allah tahun 2000 berapa itu kemarin? Ya 39. Mudah-mudahan lebih dimajuin lagi. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi alhamdulillah ini adalah simbol daripada doa orang tuanya ini. Kelapa disimbolkan sebagai buah yang memberikan manfaat yang luar biasa. Dari mulai airnya, ini airnya saja udah macam-macam, betul? Udah bisa bikin minyak goreng, santan, minyak letik, itu baru airnya itu. Belum lagi kalau siang-siang lagi musim panas semacam ini, panas yang ekstrim, wah kalau minum es kelapa enak gak kira-kira? Segar banget pokoknya. Betul-betul. Apalagi di zaman COVID kemarin, orang banyak yang nyari air kelapa. Pokoknya kelapa hijau naik daun. Ya, itu baru airnya. Belum lagi batoknya bisa dipakai arang. Belum lagi apanya tuh? Ya, serabutnya bisa dipakai apa saja sampai dibikin abu dan sebagainya sampai menjadi lambang pramuka. Kenapa? Karena memang kelapa ini adalah salah satu buah yang banyak manfaatnya. Ya, maka maksud daripada kelapa ini adalah ini simbol doa buat si bayi, buat khususnya putra dari Hendra Diwansa Pratama yang bernama Sabimana Diwansa Dikrullah. Semoga anak ini, yaitu Ananda Sabimana ini, menjadi anak yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Sebab Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang dapat memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Betul, betul. Nah, harus bisa anak-anak kita dan kita pun selaku orang tuanya ya harus memberikan pendidikan nasihat kepada mereka bahwa wahai nak, engkau hidup di dunia ini ya tidak sendiri. Engkau adalah makhluk sosial. Oleh karena itu engkau harus bisa memberikan manfaat bagi yang lainnya. Baik pikiranmu, ilmumu, tenagamu, atau kalau Allah titipkan harta kepadamu, maka engkau harus bisa membantu orang lain. Itu Pak maksud daripada kelapa ini dikeluarkan, ini dijadikan simbol doa di dalam acara itu. Ya,
Kemudian ada lagi tuh, ya apa namanya kembang. Kembang berapa rupa itu? 7 rupa itu. Kembang. Ya, warna-warni kita lihat yang namanya kembang itu Pak, bunga itu indah, betul nggak? Indah, terlihatnya indah. Ya, siapapun yang melihat pasti akan terpesona dengan keindahan bunga. Apalagi ada bunga mawarnya. Udah indah, wangi lagi. Ini juga menyimpulkan sebagai simbol doa. Mudah-mudahan itu anak menjadi anak yang akhlaknya akhlakul karimah, mempunyai akhlak yang mulia, yang namanya harum, yang akhlaknya bagus, akhlaknya mulia, sehingga akhlak ini terkenal kemuliaannya, terkenal akhlakul karimahnya, sebagaimana akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu simbol doa juga, supaya harum wangi namanya, dikenal sebagai orang yang baik, bukan dikenal sebagai orang yang buruk, orang yang banyak meresahkan masyarakat dan sebagainya, tapi dikenal sebagai orang yang dermawan, orang yang mempunyai akhlak yang mulia dan sebagainya. Ini harapan orang tua, ini simbol doa. Belum lagi ini ada nih yang ditempel-tempel di kelapa nih, betul gak? Ada yang merah, ada yang 50.000 sampai yang 2.000 juga ada. Alhamdulillah. Ini simbol apa Pak Ustaz? Ini simbol mudah-mudahan, ini simbol doa, semoga ini anak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang kaya raya. Orang yang berharta, amin. Orang yang rezekinya berlimpah, amin. Itu Pak simbol doa ini. Kamu diniatin, ya. Mudah-mudahan anakku Allah takdirkan sebagai orang yang hartanya berlimpah. Amin. Tuh, ini simbolnya duit, ya. Nah, maka tapi kalau belum sempurna, kalau seandainya duit balikkan ke rumah, betul tadi, belum sempurna. Maka bagaimana cara menyempurnakannya? Jangan cuma jadi orang kaya, tapi kudu jadi orang yang kaya dan dermawan. Betul. Maka ini duit jangan balik lagi ke rumah, sodakohkan. Silakan mau ke sodakohkan ke musola, silakan. Mau ke sodakohkan ke masjid, silakan. Bebas. Ya, yang penting ini duit niatkan menjadi sababiyah, menjadi wasilah doa. Semoga anakku ya Allah ini aku sedekahkan, semoga anakku nanti menjadi orang-orang minal agniya syakirin. Apa minal agniya syakirin? Di antara golongan orang-orang kaya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak orang yang berharta, orang yang kaya tapi tidak bersyukur, betul nggak? Apa cirinya bersyukur? Pelit, betul? Pelit, korek alias medit, ya. Bin buntut kasiran, pantat kuning, merek hese, kudu diteke. Betul. Nah, na'udzubillah ini. Kenapa? Karena hakikat orang kaya bukan ketika dia mampu membeli, tapi hakikat orang kaya adalah ketika dia mampu memberi. Betul. Setuju? Orang kaya, ngapain orang kaya kalau cuma bisa mampu membeli tapi tidak mampu memberi? Itu bukan orang kaya. Orang kaya yang sesungguhnya itu adalah orang yang bisa memberi. Itu orang kaya yang sesungguhnya. Walaupun hidup sederhana, gaji pas-pasan, ya, rumah itu sederhana, anak banyak, istri banyak, satu banyak. Sederhana hidupnya, tapi kalau dia mampu memberi nafkah untuk keluarganya, memberi kepada orang yang membutuhkan selain daripada keluarganya, maka itulah yang disebut dengan orang kaya. Betul. Nah, ngapain Pak rumah tingkat sampai 5 mobil gonta-ganti setiap minggu? Betul nggak? Bengkel dia mah jajarin mobil,
yang mobil gonta-ganti, depositonya miliaran, ya, kemudian banyak anaknya, banyak bininya, contohnya. Giliran pengurus musola datang, Assalamualaikum, salam Pak. Barangkali Bapak mau ikut berinfak dan sedekah, besok kami akan ada acara santunan anak yatim. Sorry lah ya, saya nggak mau. Ini adalah hasil kerja keras saya. Saya nggak dulu, mohon maaf. Itu orang kaya, orang miskin. Orang kaya, orang miskin. Miskin itu. Padahal dia punya. Kalau ada punya mah nggak jadi masalah, betul Pak? Padahal dia punya. Jadi sekali lagi, orang kaya bukan orang yang mampu membeli, tapi adalah orang yang mampu untuk memberi. Maka dari sekarang yang niatkan as-shadaqatu bidaf'il bala, sedekah dapat mencegah musibah. Niatkan sedekahkan. Mudah-mudahan dengan sedekah ini anak daripada Bapak Hendra Iwansyah Pratama yang bernama Sabiana Iwansyah Dikrullah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk musibah zahir maupun batin. Selain daripada itu pula, akikah juga merupakan bagian daripada sunnah Rasulullah SAW. Apabila dikerjakan oleh orang tua, afdalnya itu pada hari ke-7. Ya, yaum as-sabi'i itu afdal sekali, itu hari ke-7. Tapi kalau belum punya uang, boleh ditambah 7 hari jadi 14 hari. Hari yang ke-14. Belum punya uang, tambah 7 hari lagi, hari yang ke-21. Belum juga punya uang, maka maksimal adalah sebelum anak itu balik, maka kesunahan itu masih ada. Tapi kalau sudah anak sudah di luar daripada balik, maka kesunahan akikah anil maulud, kesunahan orang tua mengakikahkan anaknya hilang pada saat itu. Maka usahakan Pak, usahakan sebelum anak balik buru-buru akikahin. Jangan menyangkalikan akikah. Akikah sunahnya Pak Ustaz ada dosa, Ustaz. Bilang akikah dia ngomong gitu, bilang HP bisa lo beri, betul nggak? HP gonta-ganti tiap tahun harganya 3 juta, mampu dia beli. Tapi bila mengakikahkan anak dia kagak mampu. Padahal anak adalah aset yang paling luar biasa, anugerah yang paling istimewa yang diberikan Allah kepada orang tuanya. Karena kenapa? Karena anak bisa memberikan, ya, memberikan manfaat kepada orang tua dunia dan akhirat. Investasi terbesar orang tua di dunia dan akhirat itu adalah anak. Kenapa? Karena anak insya Allah, dan Rasulullah sudah sebutkan dalam hadis, salah satu daripada amalan yang tidak akan terputus pahalanya walaupun kita sudah mati. Anak siapa itu? Anak yang bagaimana? Anak yang soleh. Betul-betul. Walaupun kita udah mati orang tuanya, tapi kalau anak kita itu anak yang soleh, maka amalannya akan terus mengalir. Ketika dia sholat, maka sholatnya itu bukan hanya dia yang mendapatkan pahala, tapi orang tuanya yang menjadi sebab dia bisa menjadi orang yang mengerti tentang sholat juga mendapatkan pahala dari sholat. Ketika anak yang soleh itu ngaji baca Quran dalam satu huruf saja, kalau 3 huruf alif lam mim mendapatkan 30 kebaikan. Begitupun akan mengalir kepada orang tuanya yang menjadi sebab anak itu bisa membaca Al-Quran. Betul-betul. Itu Pak. Itu baru baca Qurannya, baru sholat fardunya. Bagaimana kalau dia adalah orang yang sholat sunnahnya rajin? Bagaimana dia adalah ketika dia mempunyai akhlak yang mulia di masyarakat, dalam keluarga dan sebagainya. Seluruh amal solehnya yang dia lakukan di dunia itu mengalir pula kepada kedua orang tuanya ketika orang tuanya sudah berada di alam barzakh. Belum lagi doa yang dipanjatkan kepadanya kepada Allah setiap saat ketika dia selesai sholat. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tua. Sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangimu ketika aku masih kecil. Ya Allah, sayangi mereka ya Allah. Didoakan orang tuanya. Masya Allah, ini aset utama Pak. Maka akikah itu jangan diremehkan. Karena kata Syekh Abu Bakar Al-Jazair, al-wasilatu lillah fi hifdzil maut wa ri'ayati. Akikah itu adalah salah satu cara agar kita berwasilah dengan akikah yang kita persembahkan kepada Allah, agar Allah menjaga anak kita zahir dan batin. Dijaga zahirnya dari musibah, dijaga batinnya agar iman Islamnya tetap sampai akhir hayatnya menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Amin ya rabbal Alamin. Dan zaman sekarang kan banyak, ya ada lah, banyak aja. Ada orang udah mau mati murtad. Na'udzubillah ini itu kan musibah yang luar biasa, betul Pak? Bencana yang tidak ada bisa dibandingkan dengan bencana dunia apapun, yaitu ketika dicabut iman dalam hati mereka. Na'udzubillah ini, maka akikah salah satunya itu kita minta kepada Allah, ya Allah, jagalah dohir anak saya dengan akikah yang aku persembahkan ini, ya Allah. Jagalah hati iman Islam anak saya sampai dia menghadap Engkau, ya Allah. Jangan Engkau cabut imannya, ya Allah. Itu wasilah akikah. Ya, amalan yang ringan tapi mendapatkan keuntungan yang luar biasa apabila kita laksanakan dengan ikhlas. Insyaallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafiina wa karimina maulana Muhammad. Wa sallallahu wa ta'ala ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al wa awfil thawaba ma qara'nahu wa barakata ma talawnahu wa sallainahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وما هللناه هدية بالغة ورحمة منك نزلة نقدمها ونهديها إلى حضرة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم واجعل لهم الثواب من تطويل لأرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ونخص خصوصا إلى أرواح المذكور اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النير وقهم فتنة القبر وعذاب النار. أنزل من السماء يا الله، اللهم أنزل من السماء بركة ورحمة ومغفرة ومعونة خصوصا إلى هذا الولد اسمه سعدينا Riwan Zikrullah fil hidra Riwan Sabradala. Allahumma ij'alhu waladan shalihan tawil umrahu wa sahih jasadahu wa thabbit qalbahu imanan bika wa bi rasulik waj'alhu min ibadikal muttaqin waj'alhu min ibadikas shalihin waj'alhu min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.